Direkam langsung dari Melis Garden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Inilah podcast Jangan Pandang Sebelah Mata. Bersama saya, Jeva Kasilalahi, dan artis saya Bule Real. Dan hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang namanya sangat amat diperbincangkan di seluruh sosial media Indonesia. Agus. Bukan. Jangan tebak-tebakan. Agus lagi viral. Agus banyak banget. Ya, pokoknya top 1 deh. Top 1. Agus. Ada yang mau nganter minum nih. Melis Garden. Melis Garden. Sini Mas. Nih. Namanya siapa Mas? Kiku. Ini udah ganteng banget. Kiku. Aku jadi Kiku deh Mas. Iya. Makasih. Pokoknya teman-teman kalau ke Melis Garden jangan lupa nih order. Ini. Baru opening aja lihat pelayanannya cepet di sini. Baru opening kan? udah datang minuman yang kita order kan. Ya. Nah, jadi Kak, si Siapa? bintang tamu ini tuh pokoknya trending banget dibicarakan. Orang ini itu dulu adalah sosok penjebak. Dan sekarang iya penjebak. Tukang cepu pokoknya. Hah? Dan akhirnya kena karma, sekarang dia yang dijebak dan dicepuin. Anak-anak online. Dan inilah dia, Mas Sahrul. Halo Mas Sahrul. Kok beda Sarulnya? Sarul! Woi Sahrul, apa lo? Gitu. Jadi agak beda ya. Ternyata Sahrulnya beda. Kabar Mas Sarul. Alhamdulillah baik. Baik ya. Kegiatannya apa? Kegiatannya Biasanya. Jadi kadang live streaming terus apa? Oh streamer juga. Oh streamer dan kerja di kantor. Kerja di kantor. Jadi gini, aku tuh Kak J dengar Mas Sahrul ini adalah orang yang sempat terjebak sampai bukan apa ya, sempat menjalani hubungan dengan lawan jenis dan akhirnya dijebak oleh temannya sendiri. Oh dia yang nge-DM lu bukan sih? Hah? Mau cerita gitu? Kak aku mau cerita nih tentang pengalaman. Iya dia DM kan kita kan bikin story tuh. Kita butuh narasumber buat jadi bintang tamu. Ini salah satu yang DM. Iya, jadi memang banyak banget tuh kan yang DM. Jadi dia ini kan bosen ya kadang-kadang cerita LGBT lagi. Tapi ini yang beda karena dia dijebak sama temannya sendiri. Makanya zaman sekarang itu harus jangan salah pilih teman. Tuh, lu percaya sama orang lu dicepuin kan lo? Hati gue. No komen gue. Iya. Gue kesel gue. Kenapa juga nama lu Sahrul ada. Oke. Penjebakan yang dimaksud tuh apa sih? Apakah narkoba? Apakah jadi kayak pelacuran? Ataukah apa? Gitu. Bisa ceritain nggak? Ya, belok gitu. Belok. jadi menyimpang. Berarti sebelumnya pacaran sama perempuan kan? Perempuan. Oh, Sempat jadi mau tunangan juga. Oh sempat mau tunangan sama perempuan, tapi sebelum kamu tunangan sempat dijebak sama teman sendiri, akhirnya kamu jadi belok. Begitu kasarnya. Kasarnya gitu. Oh. Ya nyaman juga gitu lah. Berapa lama kejadian itu? Itu udah kapan? 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan. Masih anget Wak. Anak baru di dunia pelangi. Alamak. Tapi sekarang udah punya pacar. Sekarang udah punya. Pacar cewek cowok? Cowok. Kok jadi pacaran awalnya dijebak gimana sih? Karena nyaman kan dia bilang akhirnya Tak dulu. Kan awalnya dijebak. Ngerasa kejebak dong berarti. Nyesal Terus kenapa nggak? sekarang jadi pacaran? Ya kalau dibilang menyesal, cuman ya nyaman aja karena kayak enak gitu. Enak apanya? Kayak enak apanya? Emang waktu sama perempuan kamu nggak dienakin? Enggak, sama aja sih. Sama aja kan? Cuman enaknya apa yang bikin kamu akhirnya memutuskan untuk bersama laki-laki saat ini? Ya karena dulu perempuan, maksudnya pacar aku tuh dia ternyata masih ada hubungan sama masa lalu. Oh, berarti nyamannya dia itu karena ada dorongan dari trauma masa lalu gitu. Tapi nih yang tadi kamu bilang kan kalau sekarang sama cowok enak. Waktu sama cewek dan sama cowok itu ada rasa perbedaannya nggak? Nggak apple to apple kalau kata Jepang. Enggak, kalau aku jujur, aku kan orang awam. Aku sama cewek belum pernah terlalu jauh, sama cowok belum pernah gitu. Jadi aku nggak ngerti bisa ngebandinginnya gimana. Nah kalau kamu kan dua-duanya udah pernah nyoba nih, cewek udah, cowok udah. Ngapa langsung minum? Kenapa? Gue aus. Bisa nggak explain atau jelasin ke kita enaknya di mana? Ada perbedaankah main sama cewek
Atau mungkin Atau main sama pernah cowok. keluar oleh-oleh gitu bikin trauma. Keluar oleh-oleh. Makan perkedel jagung sama kangkung sama nasi pas ditarik keluar bubur Manado. Oke, coba perbedaannya gimana? Perbedaannya sih sebenarnya sama aja. Jadi kayak rasanya ya sama ya gitu. Enggak, rasa yang pas diapain? Diisep? Apa dimasukin? Apa pas lagi masukin? Sebenarnya emang beda sih pas diisep dan dimasukin itu. Kalau diisep sama cewek dan sama cowok itu beda nggak? Beda. Bedanya apa? Ada kubis-kubis? Bedanya apa? Kak? Bedanya apa? Bedanya lebih kencang ke cowok nggak sih? Maksudnya? Maksudnya Apanya? Gitunya? Emang iya boleh? Gak tahu gue. Nggak ngerti. Sengaja pertanyaannya ngejebak. Oke. Bedanya lebih kenceng cowok gitu. Nyedotnya. Ini berarti lagi Isabella kontraktor. Isabella adalah. Oh, Isabella Ya kontraktor. oral lah ya, oral. Ya, terus sama cowok lebih kenceng sedotannya. Ushimizu kali ya. Oh, coy, sanyo kali ah. Sama cewek biasa aja. Kebiasa. Nah, kalau untuk maaf ML sama cewek sama cowok udah dua-duanya. Kalau ML belum sama cewek. Sama cewek belum? Sama cowok? Cowok udah kan ya? Ini yang itu bahasa santai ya, di Jakarta itu biasa, dia teman tongkrong. Oke, sama cewek belum? Oke, tunggu bentar gue minum dulu. Minum dulu. Minum pesan kopi kan di Melis Garden. Ya. Suasana makin hot, makin Gue panas ya. panas. Oke. Nah ini yang kita minum adalah minuman dari Melis Garden ya guys. Di sini tempatnya enak banget buat teman-teman. Ini Instagram mobile banget. Apa Iya. namanya? Bener ya Instagram mobile. Instagramable. Oh, Instagram. SPG Instagramable. kali ah. Jadi bisa arisan, bisa rapat, bisa meeting, bisa ulang tahun. Kayak kita podcast, wedding, launching lagu kemarin di launching lagu sini. Kemarin bisa ada indoor dan outdoor juga. Pokoknya Bali vibes ya. Oke. Di daerah Kebon Siri, Jakarta Pusat, Melis Garden. Oke, baik. Saya sudah cukup Oke. tenang. Bentar, nih dari aku ya nanya ya. Ah. Sama perempuan, waktu itu pacarannya sejauh mana? Kan tadi bilangnya belum pernah ML sama perempuan. Nah, apa yang udah dilakuin sama perempuan sejauh mana? Apakah ciuman bibir, sekwilda, sekitar wilayah dada atau apa? Iya, ciuman bibir, terus Hah? aku kayak grepek-grepek tetenya. Grepe-grepe payudara. Iya. Hah, terus sampai yang tadi di oral. Iya. Kamu Karaoke. di karaoke. Kalau jilat-jilat belum? Apa? Kamu sendiri ngejilatin ini? Belum. Belum. Berani. Oh, tapi kalau sama cowok Udah jauh banget. udah jauh banget. Ya, udah. Oke, bye. Sejauh ini paling jauh. Tapi memang rata-rata ya teman-teman yang terjebak di dunia seperti ini tuh rata-rata memang sulit untuk keluar. Nah, yang aku heran ini, kenapa aku memutuskan untuk ngoling atau ngajak kamu untuk cerita di sebelah mata, kok bisa kamu kejebak sama notabene teman kamu? Padahal sejatinya namanya teman kita harus sambil ngejaga teman kan. Betul. Ini malah dia ngejebak gitu, yang awalnya kamu normal terus tiba-tiba dipaksa untuk menjadi seorang gay. Penjebakan seperti apa? Iya, kronologisnya. Kronologisnya sih kayak nongkrong biasa, cuman kan nongkrongnya di daerah agak jauh perjalanannya kan. Di mana? Daerah Semarang. Semarang, oke. Kan aku dari Luar kota. Luar kota. Mau nongkrong ke Semarang. Jauh bener jauh. nongkrongnya. Staycation lah, mungkin liburan lah ya. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Oke, termasuk kamu. Iya. Jadi yang tiga cowok juga. Cowok. Oke. Terus Yang kenal itu cuman akrab banget ya yang nyupir. yang nyetir. nyetir, iya. Kamu posisi di depan. Posisi di belakang. Kamu di belakang. Iya. Oke. Terus Nah, udah selesai nongkrong, bla 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 bla, terus mabuk? enggak mabuk. Oh enggak. Tapi posisi kan pulang udah agak malaman kan, jam pagi lah, udah pagi itu. Udah pagi. Jam 2 sekitar jam 3 pagi. Oke. Kan udah capek banget kan pasti kan. Kayak tidur, ya udah tidur deh di mobil kan. Tidur di mobil. Itu masih berempat Masih posisinya. berempat, Oke. iya. Di belakang kan ada aku sama temanku Yang kamu nggak kenal. Iya. Oke, temennya Iya. dia lah ya. Terus
aku kan capek ya tidur kan. Tidur. Karena aku tuh orangnya kalau tidur ya nggak ngerasa apa-apa gitu. Oh, maksudnya tidurnya inilah hibernasi lah, kayak kebo lah ya gitu. Tidurnya Kebo. kayak orang mati gitu lah. Tapi yang terus ngerasa dikit-dikit lah kayak di grepe, kancingnya, dibuka kancing terus, apa? Kancing baju, kancing Celana. kancing baju dan kancing celana. Oke, waktu itu kamu pakai apa? Jeans, celana pendek? pakai jeans. Pakai jeans. Oke, terus? Kayak jeans kayak di biar mungkin tegang kali ya. Kamu ngerasa, mohon maaf, burung kamu waktu itu langsung Berdiri? gitu? Berdiri? Enggak dulu. Belum dulu? Belum, Oke, terus Kayak- apa yang dilakuin? Kayak dijilat-jilat gitu. Oh, dijilat-jilatin. Burung kamu dijilatin, lama-lama kamu Lama-lama ya Ngerasa? namanya orang kalau dijalan kayak mana sih? Mm-mm. Bener kan? Mm-mm. Ya ngacak kan. Ah. Terus? Berdiri Nggak apa-apa, lah, di sini berdiri, ya. aman kok, aman di sini. Nah, berdiri Hmm? ya itu di gituin. Di oral atau diisepin sampai keluar? Enggak sih. Enggak keluar. Nggak keluar. Terus? Karena kan aku juga tahu. Enggak. Coba. Tunggu. Berarti enggak keluar, tapi kamu bangun akhirnya. Bangun kan karena dibangunin, udah nyampe Dibangun? nih kayak gitu. Udah nyampe, Oh. tapi yang bangunin biasanya gitu. Kayak gitu mungkin ya. Posisinya berarti nggak, memang tidak keluar, bukan karena tidak keluarnya karena kamu tersadar gitu ya. Betul. Oke. Memang nggak keluar. Berapa lama waktu itu kira-kira kamu masih inget nggak kejadiannya? Pas di oralnya itu. Hampir ini enggak sih 1 jam lebih lah. 1 jam lebih kamu nggak keluar-keluar. Minum apa? Iya, enggak tahu. Iya Terus kamu Best dibangunin bangun. Bangun, Terus iya. bangun ngelihat keadaan kamu udah baju dibuka, sliding udah turun. Itu cuman sedikit doang ya. Sedikit doang. Kancingnya Sedikit ya. kancingnya, terus tapi celana udah kebuka, berantakan. berantakan Terus aja. Cuman pas kamu bangun, pas bangun, kamu ngapain aku bilang gitu. terus Berantem. tak dulu. Yang pertanyaannya adalah yang melakukan hal itu yang di satu tempat duduk sama kamu atau si teman kamu yang kamu kenal yang nyetir? Yang nyetir itu nggak tahu. malah. Nggak tahu. Mm-mm. Oh, berarti temennya teman. Iya. Oh, temennya temen dia. Oh. Yang satu baris sama dia yang duduk di belakang. Tapi teman kan? kamu menyaksikan nggak? Ya kayaknya menyaksikan sih. Mungkin diem aja kayak gitu pasti. Diem. Ya, Nah, yang satunya lagi yang di depan tidur. tidur juga. Tidur. Oh, Terus gitu. begitu kamu tanya dijawab nggak? Aku habis karaoke gitu. Iya, dia jawab. Punya kamu enak ya gitu. Terus apa yang kamu rasain di situ? Terus aku ngerasain Sebagai sosok Seorang pria laki-laki, normal ya pria normal. awalnya ya. bilangnya, maksud kamu apa? Nah, gitu. Nah, Terus terus kamu mau bikin aku kayak gitu? Maksudnya apa? mau bikin aku jadi belok. Ah. Terus Enggak loh, gitu kan. Kayak Ya bahasa-bahasa dia minta ngeles maaf lah ya. nggak? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Terus setelah itu yang kamu lakukan? Setelah itu aku kayak mikirnya, oh di SpongeBob lebih enak gitu kan. Ah. Di sepong cowok lebih enak gitu kan. Tapi emang iya ya, gue penasaran. Tapi kamu belum pernah nyobain sensasinya kan kalau di sepong cewek begini, sepong cowok begitu. Coba di sepong sama yang tengah-tengah deh, cewek. Bencong! Katanya kalau cewek kan kayak gitu kan. Kalau cowok kan rada kasar, kalau benyok kata coy. Terus nih, Katanya. oke, setelah itu kamu ketemu sama mereka lagi nggak? Enggak. Sampai sekarang? Enggak. Kenapa? Nggak mau berteman lagi, kecewa atau? Bukan kayak gitu. Tapi- Cuman ya karena udah jauh aja. Tapi setelah, berarti udah beda kota mungkin. Udah beda kota. Dan kamu dari saat hari itu jadi terngiang-ngiang, jadi kayak ngerasain kayak pengen lagi, kayak pengen lagi, ketagihan jadinya. Iya, betul. Oh, nah berarti kalau kayak gitu, mohon maaf ya, itu kan salah satu ibaratnya tindakan pelecehan atau asusila ya. Iya. Kamu nggak coba untuk melapor polisi atau apa gitu, biar tidak ada kejadian di luar sana yang seperti ini lagi, kamu sebagai korban gitu. Ya enggak loh, enak. Ya kan enggak, maksud gue kan dia kan tadi sebelum dia ngerasa keenakan, kenapa nggak Iya. ada pikiran, wah ini nggak boleh nih, sedangkan yang dulu aja kasus hap itu langsung lapor polisi kan, kamu nggak ada kepikiran buat lapor?
Nggak ada. Berarti menikmati. Bukan menikmati, karena kasihan aja gitu kan. Kasihan apa? Maksudnya kan kasihan Kalau dia ditangkap, berarti kamu ada rasa sama dia. enggak. Tapi kamu sadar nggak dengan perbuatan dia ini membuat kamu jadi pindah dunia, alias kamu jadi masuk ke dunia pelangi dan kamu nyaman, akhirnya sampai sekarang kamu jadi belok gitu. Kamu ibaratnya apa yang kamu kasihanin ya itu jadi ini, kamu nggak ngerasa Nggak kasihan sama diri kamu sendiri gitu. Ya sebenarnya kasihan sama diriku sendiri, cuman ya gimana lagi karena cewek aku mungkin membuat aku kayak gini. Kecewa. Oh jadi hubungan dia sama cewek Ya. juga tidak harmonis gitu. Jadi dan saat itu dia diperlakukan seperti sama laki-laki nyaman, jadinya bablas. Emang bencong pinter bayinya. Dia lagi galau, bencongnya masuk. Kan gue bilang bencong gak beranak tapi tambah banyak. Bukan lagi, emang bencong juga pinter ya. Jadi kamu, tapi setelah kejadian itu kan kamu ngerasa, oh aku dilecehkan nih, oh aku dibuat belok nih. Sama dia masih ketemu nggak? Sama temenmu itu? Masih. Pernah? Pernah. Kontekan? Kontekan juga masih. Main lagi? Enggak. Oh. Jadi pertama dan terakhir itu? Iya, pertama dan terakhir itu udah. Setelah itu sama cowok lain? Setelah itu enggak. Belum, maksudnya kamu mencoba kenalan, kan kamu jadinya nyaman kan di dunia pelangi. Apakah kamu ada niatan untuk kayaknya gue mau cari pacar cowok, gue mau cari kenalan cowok gitu, ada nggak pikiran kayak gitu? Ada, cuman ya semakin maju sekarang kan main TikTok atau TikTok itu sosial media. Ya sosial media emang banyak yang deketin cowok. Oh gitu, jadi kamu yang banyak deketin cowok gitu. Boti? Boti. Oh, berarti kamu top ya? Kok ke situ sih pertanyaannya? Kan nanya. Dia kan masih awam di dunia pelangi. Tahu, Dia belum tapi tahu nggak? Tahu. Aku cuman taunya Boti doang, karena kan Boti familiar banget kan. Oh, Boti sering disebut. Boti nggak familiar, banyak. Boti. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ada, kalau istilahnya di teman-teman Mobile Legends itu ada MM, ada Mage, ada XP. Yang terakhir sempurna Hyper. Oh, hyper. Aduh, bule. Kalau teman saya Roam sih jagonya, ya, pakai estes mulu. Ya. Suka play. Kan jadi Mobile Legend. Ya. Jadi Mobile Legend. Oke, Mas Sahrul. Cerita ini pernah kamu bagikan atau kamu sharing di temen atau saudara atau bahkan keluarga nggak selain sama kita hari ini? Sahabat aja sih. Sahabat kamu, cewek cowok? Terdekat. Cowok. Cowok, dan dia belok juga? Belok. And then, dia apa yang dia kasih masukan? Katanya dia laporin aja lah kayak gitu. Iya pasti kan semua bener, namanya teman, namanya sahabat itu pasti ngomongnya laporin aja karena Iya, ini teman sahabat yang yang baik. bener nih. Iya, teman yang baik pasti melindungi, bukannya dia nyetir untung kan nggak Terus ada kecelakaan. lagi sahabat aku kan yang kedua, kamu kenapa mau diajak nongkrong sama dia gitu. Berarti tuh tiga-tiganya belok. Kamu nggak ada kecurigaan dari Iya, awal benar. gitu? Ini nggak bisa ngeliat, ini kayaknya aneh. Kan sukanya emang nongkrong. Oh emang hobi nongkrong. Hobi nongkrong tapi nggak mau lihat-lihat dulu nongkrong sama siapa gitu? Enggak, aku nggak melihat sama siapa. Oh gitu. Tahu nggak kenapa Mas Sarul ini itu Apa? ditopengin? Kenapa? Karena Mas Sarul ini adalah salah satu penyanyi jebolan yang pernah audisi di salah satu lomba nyanyi Indonesia. Aduh, janganlah. Oke gini. Nggak jauh-jauh ya. Oke. Kamu sudah masuk lah di dunia pelangi ibaratnya. Kedepannya kira-kira bakal punya pikiran aku harus balik ke dunia normal atau kembali punya cewek lagi atau bahkan nikah segala macam. Kamu pengen tahu nggak itu kedepannya akan seperti apa? Mau tahu? Mau. Kita ada paket bule. Dan kita jumpa di Batar Baca Tarot. Mana paketnya? Paket. Jeng. Ya Allah, gagak bener. Kagak, tapi ungu bener. Janda. Ungu bener. Ya. Silakan. Jadi balik lagi ya, ini kita buka tarot yang baca tetap manusia, bukan Tuhan. Jadi bukan bermaksud untuk menuhankan diri.
Tapi segala sesuatu harus kalian percaya tapi tidak boleh yakin, karena keyakinan cuma sama Tuhan, sementara kepercayaan itu bisa hilang. Yang baca tetap manusia, yang baik silakan dipertahankan, yang buruk silakan diperbaiki. Oke. Aku minta kamu bisikin tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Tanggal 23. Bisik-bisik, bukan ciuman. Kok ciuman? Ya nggak apa-apa dong. Ya lanjut. Apa? 3 bulan Kesel gue 9 syuting hari ini. 2002. Oke. Oh iya. Gak apa-apa, kan gue editornya, heboh lu. Kok kartu tarotnya baru? Ini kartu tarotnya. Luar biasa loh. Anaknya Jeva nggak laki, kartu tarotnya cuma 20 di dunia. Ayo lu, ya. salah satunya lu ya. Ih, mahal bener. Bukan lagi. Ya silakan kakak ambil yang mana aja. Tiga kartu. Tiga Langsung kartu. ditunjuki? Ya, langsung Ambil dulu kasih tiga. aku. Ambil dulu tiga. Ambil dulu satu, simpen. Dua. Oke. Oke, kartu yang pertama. Kartu yang pertama, ini menggambarkan satu rezeki. Ini kartu rezeki ini tapi isinya 4. Kalau dalam kepercayaan tertentu, termasuk yang saya anut, si itu adalah angka sial. Oh gitu. Ya, jadi 4 ini menggambarkan satu nilai rezeki yang agak sedikit sulit. Untuk tahun-tahun ini sulit. Tapi jangan berkecil hati, karena memang di akhir tahun semua pasti merasakan hal seperti itu. Apalagi untuk kamu. Kenapa ini? Karena ada, kalau kita bisa bilang adalah sebuah pembayaran karma masa lampau. Nah, terus untuk gambaran kartu kedua, anak ini memang tipikal orang yang susah move on dalam segala hal, entah itu percintaan atau apapun, tapi tipikal yang bucin. Ya, karena digambarkan ada 2 di sini. Yang sedang berlari dan terikat ya. Terus gambaran gimana ya gue ngomongnya, ini tentang spiritual sih Kak J. Jadi kalau aku bilang energi spiritualnya lumayan kuat. Oh, dia punya ini? Iya, kalau aku bilang ini nggak tahu ya, ini aku bertanya, kalau misalkan benar kamu boleh jawab, kalau enggak ya kamu bilang enggak. Jadi ada rumah, kamu punya rumah, ini gambarannya bangunannya bisa dibilang kayak bangunan Belanda, rumahnya cukup angker, tapi energi boost, tarikan energinya ini kalau sama dia lebih ke kayak bergesekan. Jadi misalkan dia ada di situ, energinya menjauh, kalau misalkan dia tidak ada di situ, energinya berkumpul. Oh gitu. Jadi kesimpulannya untuk dia dari 3 kartu itu, kesimpulannya harus sedikit berhati-hati. Kamu tipikal orang yang susah move tadi, tandanya orang yang mudah sekali untuk trauma, mudah sekali untuk sakit hati, mudah sekali untuk mencintai, mudah sekali untuk menyayangi. Tapi itu tadi, terkadang karena perasaan sayang, cinta, kasih yang kamu punya, kamu suka dimanfaatkan sampai mendapatkan satu bentuk kesialan. Terus kalau untuk kartu ketiganya tadi soal boost energi yang aktif, itu bisa kamu pergunakan pakai intuiting, pakai feel, biar bisa mantap dan bisa hebat dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Oke. Mas Sahrul, keluarga masih ada? Di Jakarta kah atau di luar kota kah atau di mana? Di luar kota. Di luar kota. Kamu anak keberapa? Ke-6. Anak ke-6 dari? Dari 5 bersaudara. Gimana sih? 6 berarti. 6. Oh, berarti anak terakhir dari 6. Kakak kamu di mana semua? Di luar kota semua. Oke, di luar kota semua. Tapi untuk pemberitaan ini apa segala macam, kalau cerita ini sampai viral dan apa segala macam, keluarga kamu ada yang tahu, bagaimana menurut kamu? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa? Siap. Kamu siap untuk publish? Kalau kamu Seorang belok? gay. Siap. Siap. Untuk orang tua gimana? Ayah, ibu? Ayah ibu gimana? Bakal masih ada. Masih ada nggak ayah ibu? Ibu di mana? Ibu Ayah masih ada, kalau ayah enggak. Aku ditinggal ayah sejak kelas 1 SD. Ditinggal meninggal atau? Iya, ditinggal meninggal. Oh gitu. Oke. Karena aku pengen
pengen kamu menyampaikan sesuatu, sebuah omongan yang ingin kamu sampaikan kepada foto ini. Kira-kira kamu mau ngomong apa ke foto atau ke seorang ayah yang ada di foto ini? Kamu mau ngomong apa? Silakan. Ini apa? Ayah, buat ayah di sana yang tenang, adik nggak ngapa-ngapain kok. Insya Allah ada rezeki buat kuburan ayah ditinggikan biar nggak kebanjiran. Terus aku insya Allah bisa bahagian ibu. Berarti dari kamu kelas 1 udah nggak pernah ngeliat papa, ayah. Dari kelas 1 kamu tahu ini sosok ayah kamu. Kenangan apa yang masih sampai sekarang Kenangan pas terkenang? digendong sih, digendong aja pas lagi sakit karena posisi itu juga mungkin dari kata ibu tanggal lahir aku sama ayah sama gitu kan. Tanggal lahir Tanggal kamu? lahir dan kayak Zodiak, Sio. iya, jadi Sama? sama hari Senin terus apa gitu. Oh, Jadi kalau aku sakit ya ayah aku sehat. sehat. Kalau Kalau ayah ayah sakit, sakit, aku kamu yang sehat. Jadi kayak gue waktu opung gue gue lahir, opung gue bilang, "Wah, udah ada ganti gue nih," gitu. Dan berapa bulan kemudian opung meninggal. Seperti itu juga. Jadi pada podcast kita hari ini memang dua orang ini adalah dua orang yang merindukan sosok ayahnya pasti. Sama kayak Kak Jevangga. Kak Jevangga juga. Bener kan? Gak usah kayak gitu-gitu. Bener gak? Enggak. Gue gak suka. Gue gak suka kayak gitu. Dia Ini paling dia gak loh, suka. bahas dia. Ya nggak apa-apa. Bahas dia. Soalnya gue tahu lu nunjukin ayat tadi. Jepangga ini tipikal orang paling perasa tahu, bewoknya doang. Tebal, padahal mah hatinya banget. Pokoknya apapun kamu, siapapun kamu saat ini, apapun yang kamu lakukan, kamu tetap harus kirim doa Buat ayah. buat ayah. Pasti. Dan kalaupun ibu masih ada, kalau bisa selalu berkabar sama ibu. Iya. Kalau bisa bahagiakan. Karena kita pasti akan menyesal kalau dua-duanya udah nggak ada. Betul. Percuma kita pontang-panting jungkir balik nyari duit banyak-banyak tapi mau kasih ke siapa, ayah ibu udah nggak bisa ngerasain. Itu salah satu Kan? Seperti itu. Ya, jadi emang Kak Jevangga itu mau ngelihat foto ayah atau anak ditinggal ayahnya atau mungkin dengar lagu ayah aja dia nggak kuat. Gitu, guys. Kenapa Kak Je? Kamu sebagai orang lebih dewasa, langsung ke flashback. Gue ngeliat jenazah ayah bokap gue tuh 4 hari kekunci di dalam rumah, meninggal. Udah dari yang kurus jadi gede banget karena bengkak. Udah nggak tahu dibunuh, nggak tahu meninggal karena sakit, karena dia tinggal sendirian kan. semangat ya. Intinya pesan aku buat kalian berdua, kalian adalah sosok orang hebat yang suatu saat pasti akan menggantikan ayah kalian yang sudah meninggalkan kalian lebih dulu ya. Tetap semangat, hidup itu perjuangan bukan belas kasihan. Apalagi kamu punya tampang luar biasa, punya kualitas suara yang hebat. Aku rasa suatu saat kau bisa menjadi seorang yang lebih besar daripada saat ini. Dan aku dengar juga ibu kan lagi sakit ya. Semoga nanti Tuhan kasih rezeki yang luar biasa untuk pengobatan ibu dan bikin kamu bisa lebih baik daripada sekarang. Sedikit dong nyanyi dong buat kita dong di sini dong, refnya apa ya, lagu yang paling kamu suka atau ayah, lagu itu boleh? Bisa nggak? Kalau aku nggak akan kuat kalau lagu itu. Bunda aja ya. Bunda. Karena lagi kangen bunda. Oh, lagi kangen sama ibu. Oke, Bunda. Bunda yang mana? Bunda Eri Susan atau Meli Guslau? Bunda. Kenapa nggak Bunda Korla aja? Ya Allah, ada Bunda. Ayo, 3, 2, 1. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti
kau lakukan untuk anakmu yang tersayang? Terus bundanya jawab, show. Dorce dah Bunda Dorce. Tepuk tangan dong. Suaranya bagus loh. Ya kan? Oke, sebelum menutup ya perjumpaan kita pada hari ini di podcast Sebelah Mata, kita nggak mau ngejudge kamu, kita nggak mau menghakimi kamu. Apapun yang kamu ambil jalan hidup itu kamu yang jalani, bukan kita yang jalani. Kamu yang merasakan, kamu yang berbahagia atau kamu yang sakit nanti akan kayak gimana, itu semua konsekuensi dari pilihan hidup kamu. Jadi ada pesan nggak Kak J itu doang? Pesan dari aku, semoga di luar sana tidak ada lagi korban-korban yang merasa dijebak, dan tidak ada lagi pelaku-pelaku yang suka menjebak orang-orang yang tadinya tidak ada di dunia pelangi menjadi masuk ke dunia pelangi karena ngerasa kok enak, kok nyaman, gini. Jangan sampai ada seperti itu lagi kejadian-kejadian di luar sana. Hati-hati dalam berteman atau dalam menjalin hubungan. Kenali siapa teman kamu, kenali siapa lawan kamu, karena belum tentu teman kamu itu bukan menjadi lawan kamu. Iya, jadi kalian pesan dari aku, kan sekarang lagi banyak banget nih teman-teman yang palsu ya kan. Teman yang bilang sayang, bilang cinta, bilang respect, bilang peduli. Namanya orang sayang itu dijaga, bukan dirusak, apalagi dijebak. Ya, dan intinya aku mau kasih tahu, kalau misalkan kalian zaman sekarang itu harus pilih-pilih teman, karena teman rata-rata kelakuannya pada kayak setan, dan inilah dia Sebelah Mata. Bye. Thank you, Bye-bye. Ladies Garden. Thank you loh Mas Sahrul. Makasih Mas Sahrul. Di mana-mana Sahrul cepu